Hai 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 Tribuner, selamat siang. Jika biasanya sering ketemu saya di mobile studio, dalam mobil, dalam Ambuina keliling. Nah, di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 28 Januari, kurang lebih pukul 3 lewat 6 menit. Bersama beta, jurnalis kece-nya Tribun Ambon, Fandi Watimena di Tribun Ambon Podcast untuk edisi ke berapa Om Ed? Beta sampai lupa. Ke-9 nih, yes. Dan Tribuners, cuaca di luar sana sangat cerah sekali. Secara hatiku di siang hari ini karena saya punya narasumber yang dadakan ketemunya di rumah kopi di bawah sana ya, terus ditodong untuk naik ke studio Tribun Ambon yang wow, yang heboh ini. Oke, beliau ini sangat luar biasa di usianya yang sudah tidak muda lagi, di 71 tahun. 72 tahun. 72 tahun, sorry. Namun semangatnya itu sangat berapi-api. Muda sekali semangatnya gitu kan. Luar biasa, Tribuners, sudah bersama saya sang penjaga hutan lingkungan di Haruku. Kewang Haruku dengan Opa Eliza Martin Kisya. Selamat siang Opa, apa Selam, kabar? baik-baik semua. Tabea. Tapi ya, opa dangke banyak semua datang di Tribun Ambon walaupun dadakan ketemu di bawah ya, terus kita ngajak ke sini mau mau sekali ke sini. Iya. Opa selanjutnya nanti kita panggil opa 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 ya, Eli. Opa Eli. Iya. Yes, Opa Eli. Tribuners, inilah Opa Eli yang biasanya mewarnai portal media koran lokal maupun nasional, dan inilah wajah beliau di siang hari ini Jumat 28 Januari. Opa, Iya, Pak. Opa biasanya suka pantun. Beta mau mulai mulai podcast hari ini dengan sebuah pantun. Opa bisa kasih hadiah pantun para tribuners di luar dulu sebelum kita Oh, iya. masuk ke dialog. Ya, beta perlu memperkenalkan beta punya diri. Yes. Beta ini nama Elisa, beta tinggal di Amanhatu. Biar sudah lama ketong terpisah, hari ini ketong bersatu. Wow, luar biasa sekali tribuners. Berikan aplaus. Katung tak bersatu. Yes, Iya. Opa. Opa, setiap harinya di Haruku sana apa yang Opa buat? Aktivitas Opa sehari-hari ini, Opa. Karena beta ini memang kepala kewang, ya beta harus memperkenalkan beta punya diri. Beta ini nama Elisa memang, tapi beta ini punya fungsi sebagai kepala kewang di negeri adat di Haruku. Jadi hutan lebat orang Maluku bilang ewang, salah kelola sing ada ampong. Karena warisan kepala kewang beta rela tinggal di kampung. Wow, Opa. Nah, beta punya aktivitas di sana sangat banyak. Yes, Opa. Beta menjaga di laut, beta menjaga di hutan, beta menjaga di dalam kampung, keamanan dalam kampung, ketertiban, ya menjaga lingkungan. Ya banyak aktivitas yang beta buat. Ada menyemai bakau, menanam bakau, penetasan burung meleu, penetasan penyu, ya pendidikan lingkungan dan budaya untuk anak-anak, menghidupkan kembali bahasa daerah di kampung yang sudah hilang ratusan tahun. Nah ini semua menjadi tanggung jawab karena adat dan budaya itu tidak bisa dapat dipisahkan. Yes. Nah, mengapa semua keadaan ini harus terjadi untuk keturunan di Maluku? Karena pilar budaya kita rapuh. Karena pilar budaya rapuh, akhirnya keturunan juga sering ya layeng kurang kena layeng, layeng sentuh layeng, layeng lupa layeng, ketun lupa pila gandong. Ingat janji ina ama, orang gandong jamba kumara. Boleh beda suku, beda agama, ketun semua orang saudara. Dari liam pikul pangkuku kayem berang gantung di tali. Ketong semua anak Maluku putus gandong itu pamali. Wow, beta kasih aplaus lagi. Opa, ini sangat menarik sekali. Jaga hutan, jaga laut, jaga negeri. Itu Opa sendiri melakukan itu. Ya kalau keturang bicara kewang, kewang itu keturang ada 40 orang. 40 orang. Dari 5 marga besar, 5 soa itu. Ya, Yang paling menarik untuk kewang Haruku itu, yang menjadi perhatian dunia itu, ada 5 orang perempuan yang mewakili 5 soa. 5 so. Jadi jauh sebelum dunia bicara soal gender, kewang Haruku sudah buktikan itu. Sudah dari tahun 1600 sampai sekarang, itu ada kewang perempuan, Oke. 5 orang perempuan. Opa sudah menjabat sebagai kepala Kewang ini sudah kurang lebih 41 tahun ya, Opa. 42 tahun. 42 tahun, Opa. Opa,
semangat apa yang kemudian membuat Opa sampai hari ini masih Iya. terus gitu kan, konsisten untuk menjaga Iya. hutan, laut dan Ya sungai? beta bukan diangkat oleh siapa-siapa, Ya, tapi beta ini ditunjuk oleh mata rumah. ya, Ini adalah warisan orang tua. Kalau bukan karena warisan orang tua, beta sudah harus bersekolah. Beta punya bapak pegawai negeri. Tapi ya, waktu beta mau lulus dari SD, mau masuk ke SMP itu dilarang. Saya tidak boleh keluar lagi, harus tinggal jaga kampung. Karena tidak ada lagi penerus di sini. Cuma beta dan beta pun kakak, tapi pilihannya jatuh ke beta sebagai adik. Nah ini yang menjadi satu beban yang cukup berat untuk beta. Bagaimana beta harus meneruskan perjuangan ketumpunya leluhur yang menjaga alam ini dengan baik. Jadi keturun lihat saja, sasi lompa itu cuma hanya di Garuku. ya, Sudah dari tahun 1600, ketum bicara soal sasi, ketum bicara soal kewang. Tapi kewang sudah tidak ada lagi di mana-mana. Sasi juga tidak ada di mana-mana. Dan orang bicara soal sasi, soal kewang juga banyak orang tidak mengerti apa itu kewang, apa itu sasi. Nah, ini yang harus beta masih ingat ya, janji orang tua. Ingat, semua warisan orang tua ini Osia harus tetap melangsungkan itu terus menerus sampai akhir hayat. Dan ketua mau bilang Pak Osi supaya alam ini harus tetap dijaga dengan baik. Semua ini ada, sudah tersedia di alam. Tetapi kalau tidak dijaga dengan baik, maka satu waktu anak cucu akan melarat. Karena itu beta bilang, sekarang hari sudahlah malam singgah dolo di sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Nah itu yang tetap mendorong beta untuk berjuang terus. beta ingin terus memberikan apus kepada Opa setiap Opa berikan pantun terhadap ya untuk Tribuner semua. Luar biasa sekali Opa. Sampai hari ini masih komitmen gitu kan dengan Iya. semangatnya yang berapi-api dalam menjaga lingkungan, hutan, sungai. Opa, coba detailkan jaga hutan itu yang dilakukan apa ya, terus kemudian menjaga sungai itu apa yang dilakukan, dan kemudian menjaga negeri itu apa Opa, biar jadi Iya. pengetahuan lah bagi Iya. teman-teman Tribuners di luar. Jadi kata orang jaga hutan itu misalnya pohon sagu kan. Sekarang orang sudah banyak tidak mau menjaga pohon sagu lagi dengan baik, merawatnya dengan baik. Jadi kalau kita orang potong atap misalnya, kita orang harus lihat, harus tinggal 5 pelepah, 4 pelepah dengan pucuknya. Supaya jangan dipotong habis kan. Kalau dipotong habis berarti sagu itu pasti mati. Dia tidak akan lagi. Padahal itu makanan pokok orang Maluku kan. Nah itu satu. Kemudian buah-buahan yang di hutan itu harus tetap dijaga. Tidak boleh diambil sebelum dia matang. Harus matang sudah baru bisa diambil, dipanen, diambil. Nah itu di dalam ketumpun tanda sasi juga itu sudah dibuat itu menyerupai ikan, baru di tubuh ikan itu digantung semua hasil-hasil yang ada di hutan itu. Itu melambangkan perpaduan antara sasi di laut dan sasi di hutan, di darat. Nah ini sebuah pengalaman berharga untuk beta sendiri, dan beta tetap berjuang untuk mempertahankan itu. Kemudian kalau kita orang bilang kalau menjaga di dalam kampung tata krama, malam minggu jangan berpesta-pesta, karena itu malam persiapan untuk besok kita beribadah. Jangan ya ribut-ribut di malam minggu. Ya, itu semua larangan-larangan itu sudah tertulis. Beta sudah buat itu secara tertulis. Banyak kali itu hukum-hukum adat itu tidak tertulis. Nah, ini satu kelemahan juga orang lebih banyak bau bercerita, tidak mau Menuliskan Ya, ya, itu. Opa. Nah, dengan pendidikan sekolah rakyat, SR sekolah rakyat kelas 6, beta harus memaksakan diri untuk menulis buku mengenai Sasi Aman Haruku dan sekarang Kapata Kewang Haruku. Di Sasi Aman Haruku itu dia bicara mengenai sasi. Ada peraturannya untuk menjaga di darat, di laut, dan semuanya ada aturannya. Sudah di dalam buku itu. Kemudian Kapata ini adalah ratusan buah pantun yang beta buat itu. Untuk tetap mempertahankan lingkungan, memperjuangkan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan adik berkakak. Jadi itulah yang beta sebagai sebuah pelajaran untuk anak-anak sekarang. Sekarang ini kearifan lokal itu sudah tidak ada lagi. Malah anak-anak sekarang ini, kalau mereka sudah keluar jauh sekolah ke kota, mereka pulang, ya pekerjaannya hanya ya buat masalah. Dan akhirnya mereka lupa bahwa hubungan kekeluargaan itu sudah tidak ada lagi. Nah ini satu hal yang salah. Karena itu beta bilang kalau ketong keluar sekolah, ketong pulang, ketong harus menghargai semua kearifan lokal yang ada di kampung, semua hal yang ada di kampung. Bagi semua teman-teman, saudara semua yang ada di rantau kalau pulang ke kampung. Cuma beta bilang ke sekolah nebes kota, guru kelasku Pak Apono. Kalau merantau ke luar kota, kearifan lokal jangan dianggap kuno. Nah ini yang beta punya pesan untuk ketong semua.
berikan aplaus terus luar biasa Opa. Opa ini soal sasi ya kan di banyak daerah di Maluku itu mungkin sudah mulai hilang. Iya. Di Haruku itu sampai hari ini masih ya terjaga selalu ya Opa. Opa kira bagaimana agar sasi itu bisa di apa namanya ikuti oleh warga masyarakat dongseng melanggar sasi lah Iya. gitu kan, apalagi biasanya anak muda yang dari kota datang ke situ, ini apa sasi saja ya tuh dong pi ambil mangga ke pi ambil apa Iya. dongseng mematuhi itu apa itu bagaimana caranya Jadi agar kakak lihat, kalau ketong mau buka sasi lompa, hmm, ketong keliling kampung acara adat itu tipa, tahuri, dan gong. Lalu ketong yang pakai yang adat semua sekali lengkap, baru ketong berjalan keliling kampung. Di tempat-tempat yang biasanya adakan pemberitahuan atau tabaus untuk ya. masyarakat itu semua itu ketorong mulai pukul gong, pukul tifa, tiup tahuri, acara adat jalan di situ, ketorong bakar lobe, terus akhirnya semua peraturan adat itu dibaca di situ. Dibacakan Iya, ya. dibacakan. Jadi mengingatkan kembali masyarakat itu bahwa ketorong punya aturan adat seperti begini, jangan melanggar, jangan merusak, jangan semuanya. Jadi Nah, selalu diingatkan selalu Opa. diingatkan setiap tahun begitu. Nah, ini beta hanya mau bilang untuk ketorang bahwa bumi ini bukan milik kita. Bumi ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Karena ini titipan kita harus jaga, kalau tidak anak cucu kita akan melarat di masa depan. Dan kalau kita mau makmur di tanah kita sendiri, berarti kita harus menjaga alam dan bumi ini dengan baik. Itu seruan untuk Om Eli, untuk masyarakat. Ya. Om Eli, jika ada yang melanggar sasi, hukuman yang paling berat apa, ada yang paling ringan apa biasanya? Ya, hubungan kalau untuk Om Eli. Sanksi ya, Ya, sanksi. kalau sanksi itu biasanya kita bersidang 1 minggu 1 kali. Dan setiap hari Jumat ada persidangan adat. Setiap orang yang bersalah itu dipanggil menghadap ke sidang kewang. Itu rutin ya, Opa ya, itu rutin Iya memang rutin, selalu. iya. Entah itu OC, itu guru atau siapapun. Kalau sampai dipanggil begitu kan, aduh harga diri di mana lagi. Dijemput dengan lobe nyala. Terus dipanggil masuk ke dalam sidang kewang. Sempandang bulu itu Opa, Tidak pandang bulu, ini iya. Ya. sendiri mungkin jadi katong Oh, boleh tetap. tetap. Iya, iya. Istri saja bisa dipanggil masuk ke sidang. Wow. Pernah itu terjadi, ada di kewang yang tua, dia sudah meninggal. Istrinya dia lapor. Istrinya pulang dari hutan sembunyi kelapa, tanpa diketahui, dia buka, itu istrinya punya ya barang-barang yang dibuang pulang dari hutan, terdapat kelapa, langsung dia pergi, dia pukul tifa, tanda bahwa istrinya tertangkap basah sepulang kelapa. Nah, ini Itu coba. bekalnya dalam rumah itu Opa. Ya, itu. Nah, ini. Ya, ini beta bangga karena contoh-contoh seperti ini harus ada, ya. Jadi orang dididik untuk jujur untuk melakukan sesuatu. Karena itu beta mau bilang, menjadi seorang ya tanggung jawab yang lain yang besar-besar itu mungkin Ya. dirasa hebat, Ya. tapi menjadi seorang kepala kewang ini paling susah. Karena seorang tokoh adat itu dia harus beradab. Kalau dia berbuat pelanggaran dan melanggar sesuatu, itu sangat berbahaya. Nah, itu berarti dia harus jadi panutan kan untuk masyarakat. Ya. Artinya bukan gampang untuk menjadi Ya. kepala kewang. Bukan gampang. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat sulit yang sejauh ini dihadapi oleh Opa di 42 tahun ya menjadi kepala kewang? Ya, setiap orang yang melanggar itu dipanggil. Jadi dia sudah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertulis, Ya. tapi dia tetap diberikan keringanan oleh beta sendiri, ada pendekatan tersendiri juga. Ya. Sudah dipanggil, diberikan keputusan, juga memilih kepala kewang harus turun buat pendekatan yang dia jangan marah, karena ini keputusan adat, Ya. tapi ya kita juga mengerti bagaimana ya situasi ekonomi kamu. Jadi karena itu kita bisa tetap memberikan itu, atau kalau perlu juga kita melunasi itu, tapi secara diam-diam orang tidak yang tahu kan. Ya. Yang penting dia tidak terbeban. Ya. Karena setiap orang yang terbeban dengan sebuah hukuman itu akan menjadi dendam juga untuk dia. Itu Ya, yang iya. paling berbahaya. Nah, lebih baik dia terlepas dari beban itu, kita membantu dia. Tapi dia berjanji untuk tidak akan berbuat lagi. Yang paling berat apa emang sanksinya Opa? Kalau sanksi di sana, oh iya, kalau masalah Kalau misal sasi hutan nih, itu paling berat apa? iya, kalau sanksi hutan tidak terlalu berat juga. Sebenarnya tidak terlalu Tidak berat, ter- iya. Karena orang susah adat, orang susah tahu tuh. Ya, kita kasih contoh kalau ada
Ya, misalnya ada contoh-contoh seperti burung meleu kan di sana tidak boleh diganggu kan, tidak Ya. boleh ditembak atau kalau ada yang dapat mereka datang bawa Oh, di rumah jadi udah kewang. sadar sendiri dan Iya sadar kemudian sendiri, bawa. ya telurnya mereka ambil mereka bawa ke rumah kewang. Nah untuk menebus itu Om Eli misalnya bayar satu buah 10.000, ya ambil ini. Ada anak penyu-penyu yang terluka di laut mereka bawa juga di rumah kewang, terus saya bayar untuk mereka dengan uang pribadi lah saya bayar. Yang penting semua makhluk hidup itu harus diselamatkan. Lalu kemudian untuk menjadi sebuah peringatan, kita orang bikin pelepasan meleu itu dalam jumlah yang besar, yang ratusan ekor. Dan mengajak seluruh Ya, warga. masyarakat sendiri menyaksikan. Ya. Ya, kita undang juga dari Biro Lingkungan Iya. Hidup untuk datang buat pelepasan penyu juga dari teman-teman yang dari Ambon. Ya, datang dan dari Merauke mereka datang ya buat pelepasan juga. Makanya ya kalau mau dibilang ya aktivitas Omeli padat di sana. Dan banyak tamu sekali. Yang tamu itu lebih banyak itu peneliti. Jadi beta beruntung nih. Iya, Berjalan turun di bawah, aku dapat opa, iya, terus beta aja kasih opa mau. iya. Kalau saya susah. Oke Tribunas, memang membangun kesadaran kolektif itu beta yakin sungguh sangat sulit, namun oleh opa di negeri Haruku itu ada dan nyata. Keren ya? Opa, ini nih, beta masih menarik sekali soal opa menuliskan apa aturan sasi, Iya, ya kan kearifan lokal yang ada di sana, dan itu kan di banyak daerah di Maluku itu jarang, biasa cuma orang batutur dari mulu ke betul. mulu dan kemudian dia hilang. Iya, Nah, opa punya ide itu dari mana sampai kemudian bikin akang tulis akang gitu. ya. Itu gimana opa? Beta pikir begini, hukum adat, kalau negeri adat berarti dia harus punya hukum adat. Iya, Nah, hukum pemerintah itu ada juga beta punya hukum adat. iya, Malah hukum pemerintah itu juga hukum adat, hukum positif itu juga diangkat dari hukum adat. iya. Jadi karena itu, beta harus tetap menjaga beta punya hukum adat karena beta ingin negeri adat, harus punya hukum adat yang kuat. Karena sekarang untuk menjadikan sebuah negeri adat itu juga satu perjuangan yang cukup berat ya. Ya, sehingga tambang beta bisa usir keluar dari Haruku. Ya Itu itu. nanti menarik. Ya, beta pernah bilang untuk mereka naik-naik ke Gunung Nona, naik pedati bersama kusir. Kalau tambang jadi primadona, awas masyarakat Haruku jangan diusir. Lanjut opa. Nah, ini sebuah perjuangan yang cukup panjang untuk beta sendiri, 42 tahun. Dan karena itu beta mau berpesan untuk semua saudara yang ada di negeri-negeri adat, yang ada di Maluku nih. Mari kita orang jaga, kita punya semua kearifan-kearifan lokal ini. Hubungan kekeluargaan ini baik-baik, supaya kita hidup aman dan damai. Maka beta hanya bilang, segala pengorbanan, pengabdian kita orang itu Tuhan tetap mendengar, dan semua berkat dan anugerah Tuhan itu akan tetap dicurahkan. Buktinya untuk Haruku, Sasi mulai dari tahun 1600 sampai sekarang masih tetap ada. Dan itu satu kali dipanen 40 ton berat basah. Kemarin itu ikan saja lebih banyak dari manusia yang datang. Dan ini yang dibilang ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengar buka Sasi lompat tanda Haruku panggil pulang. Dan Don tepuk tangan sendiri juga di rumah. Don tepuk tangan sendiri juga di rumah. kalau mau menanam nangka, tanam saja di dalam tanah. Beta Joseph pernah sangka Sasi terkenal di mana-mana. Wow. Tepuk tangan. Opa luar biasa sekali, Opa. Opa beta dengar-dengar nih banyak sekali penghargaan. Oh iya. Kalpataru dan sebagainya gitu lah. Kalau dibaca tuh di rentet itu sering mampu tuh. Opa, itu bagaimana? Penghargaan-penghargaan yang udah Opa dapat. Ya, yang beta dapat penghargaan itu, Bang, itu ya beta tidak pilih mencari dia kan. Tapi ya beta pun pengorbanan Tuhan lihat semua. Dan yang pertama tuh Kalpataru. Ya, Setia Lancana. Kalpataru 85, 86 ketemu undang PM Salim. Waktu PM Salim datang, 86 dia menyaksikan sendiri dan akhirnya beta diutus ke beberapa negara di luar, di Madrid, Spanyol, ya Johannesburg. Pokoknya banyak negara lah beta hadir. Beta heran karena beta cuma pendidikan sekolah rakyat. Bahasa Inggris juga beta tidak tahu apa-apa ya. Kalau orang bicara no mungkin beta tahu yang no yang di pantai yang biasa kita
orang itu saja. Tapi ya Opa sama deh, beta. iya. Tapi beta harus hadir ya karena diundang beta pergi. Nah itu karena itu beta harus buktikan bahwa orang Maluku ini pintar. Siapa yang bilang orang Maluku itu bodoh? Beta yang cuma pendidikan sekolah rakyat saja ya bisa hadir di pertemuan tingkat tinggi. Karena itu beta bilang jangan menganggap ketua yang sekolah rakyat ini adalah Ya, orang bodoh. ya. Ya, kalau takut menjadi mayat, jangan ngebut memotong tikungan. Dengan bekal sekolah rakyat, beta jadi penyelamat lingkungan. Opa, saat ke luar negeri itu, ke Spanyol, ke Iya. Madrid dan sebagainya, ada cerita-cerita unik begitu, Opa? Mungkin bisa dibagikan. Kita pengen Iya. dengar ya. Apa ya? Cerita sana yang ketua biasa dan suhu panas di sini, di sana dingin kan. Ais, itu bagaimana ceritanya Ya. tuh, Opa? Jadi pakai pakaian lapis-lapis. Sampai akhirnya pagi-pagi ketong di hidung sini ketong rasa kayak ada kotoran di hidung. Korep gini ya darah sudah kering di hidung kan. Enggak. Ya, ini Saking itu. dinginnya, Opa. Iya, saking dinginnya kepalanya pedih sekali. Makan cuma ketong biasa makan sagu, papeda, kasbi, dan keladi di sini, datang di sana, aduh, beda sekali. Jadi itu yang bikin beta bisa makan roti. Biar makan akan Roti dan daging ini. dan daging unta lagi tapi bisa. Jadi beta ya beta mesti sabar lah hadap itu karena ini juga perjuangan juga. Dan setelah beta pulang beta bercerita untuk teman-teman yang tadinya mengejek beta bahwa oh ini masa cuma SR saja, oh mau pikir luar negeri bikin apa di sana. Nah, dipercaya kan, ya, masa beta. Tapi ya ini Tuhan menunjukkan beta dan pakai beta sebagai alat untuk tetap berjuang mempertahankan lingkungan hidup ini. Jadi itu yang beta bilang kakak, sudah saatnya beta harus angkat suara sekarang. Beta senang sekali ada keong-keong muda yang dibentuk, yang sekarang dibentuk juga sudah ada di sini di Maluku. Tahun kemarin itu kotoran di beta punya ulang tahun dibuat di Banda itu dengan keong-keong muda Maluku dari MCC dan dari teman-teman dari Jakarta. Nah ini menjadi sebuah kebanggaan untuk beta. Jadi sebelum beta meninggalkan menutup mata, beta melihat wah sudah ada juga yang bisa bakal memperjuangkan alam ini dengan baik. Nah ini yang beta cuma bilang, kalau berlayar ke utara memang badai tadi duga. Saatnya MCC dan anak muda Maluku angkat suara, selamatkan bumi kita sekarang juga. Nih beta aplaus para Tirian nih. Opa, kita masih apa namanya di luar negeri nih. Di forum-forum internasional itu, Opa, apa yang Opa sampaikan sih? Ya, beta hanya dimintakan bagaimana bercerita, terus ada presentasinya tentang sasi lomba. Ya, ada beta punya ya juru bicara ya kata orang bilang. Oh iya. Pengawal, iya. Yang Itu dia Marga Sihombing, dia sarjana hukum juga. Dia mendampingi beta. Jadi semua presentasi itu kata orang lakukan. Jadi kita tidak bisa ngomong lah terlalu banyak, hanya ya bisa mungkin dipresentasikan begitu. Terus kita kalau bicara juga ya bicara dengan bahasa Indonesia ya seadanya. Kalau untuk itu ya bisa lagi, ya. Dan itu jadi bagaimana dan itu masyarakat adat sedunia masyarakat adat sedunia. Iya. dengan pemerintah seluruh dunia. Dan luar biasa, artinya masyarakat adat itu kalau di sini dianggap remeh, kecil, tapi kalau di luar negeri sangat luar biasa. Wow. Ya, jadi mereka dengan pakaian adat, beta juga dengan pakaian adat. Tapi yang orang lain dengan jas lengkap, tapi kita hanya Pak Yuitan dengan ketumpung selempang merah. Ya. Ya. Itu yang membuat sebuah kebanggaan dan beta harus tetap berjuang sampai titik darah terakhir. Beta punya air hidup ini nanti Tuhan yang atur. Tapi beta senang sekarang teman-teman dari MCC, anak-anak muda Maluku sudah bisa bergerak untuk menghidupkan kembali keong-keong. Beta pernah kasih ram juga berjalan di 3 kabupaten untuk hidupkan keong-keong di sana. Terus ya beta juga berbagi dengan anak-anak keong muda ini. Dan beta juga bikin keong-keong kecil di Haruku. Bagaimana mengangkat sampah, menyemai bakau, menanam bakau, membersihkan pantai. Nah itu, jadi sampai akhirnya beta ambil maestro. Jadi di Maluku 2 maestro. Pabing Lawakabesi, ya, maestro seni musik, dan beta Elisa Kisya, maestro seni tradisi. Nah, jadi Pabing sudah tidak ada, hanya tinggal 1 maestro seni tradisi ini saja. Nah, ini yang beta menjadi sebuah kebanggaan dan mudah-mudahan lah. Beta punya adik di Australia saja. Dia kan dulu dosen di Poka di sini, di Unpati.
Dia tinggal di Australia. Dia pergi sekolah, dia mau balik lagi. Sudah seenak di tanah orang, sudah ingin pulang lagi. Lalu akhirnya dikawin orang di sana. Dia telepon beta, beta bangga kakak, beta nonton, beta buka YouTube, beta nonton, beta Ya. ingat bahwa walaupun papa sing kasih kuliah, bu, tapi bu kakak beta air mata gugur beta lihat kakak di YouTube ini dan di televisi beta air mata gugur. Beta bilang iya nyong. Beta ini marga situ orang, beta tinggal di Kediri, biar enak ali bangun di tanah orang sama bangun tanah sendiri. 1 bulan pas dia pulang di Haruku. 1 bulan pas dia pulang di Haruku. Nah itu kekuatan pantun. Warisan kata orang. Mengapa semua itu akan hilang? Karena katong sing kalesang. Katong mesti ajar anak-anak untuk berpantun. Ini kata orang punya kearifan yang ada. Akan hilang karena katong sing kalesang. Akhirnya pela dan gandong hilang kan? Potong di kuku rasa di daging. Akan di mana? Ali rasa, beta rasa. Kalau ke hutan bawalah parang, jangan bawa parang yang patah. Anak-anak zaman sekarang, jangan lihat kearifan lokal dengan sebelah mata. Jangan lihat budaya dengan sebelah mata. Kalau panas tanda bahaya, tapi dingin di waktu malam. Tanah Maluku sangatlah kaya karena melimpah sumber daya alam. Tapi kalau tidak dijaga, sama saja kan. Ini. Wow, apa? Luar biasa sekali, kita juga sedikit terharu. Kita butuh tisu kayaknya nih, Om. Opa luar biasa sekali, Opa. Opa sekarang sudah umur 72. 72 tahun. Iya, bukan umur yang muda lagi. Sudah hampir 73 sudah. Umur 73. Opa ada generasi seperti apa? Ada cucu, Kewang-kewang muda yang tadi kewang muda Opa ada, iya. Kalau cara itu iya. bisa jelaskan akan sedikit mungkin Iya. biar pengetahuan Kalau persamaan. anak-anak muda itu, kalau misalnya transplantasi karang, Ya, nah itu tanggung jawab dorang kan, karena dorang bisa kontrol, ya, dorang bisa menyelam. menyelam sampai Tapi anak-anak ya mereka pun tugas itu mengangkat sampah, menyemai bakau, ya itu menanam bakau. Nah itu yang seperti mereka ketemu yang tadi, burung meleu keluar dalam tanah, mereka panggil, opa, ini burung keluar dalam tanah. Ada burung terbang di keluar dalam tanah. Dia cinta itu meleu. Karena di sekolah dia pernah mengajar ya. itu. Lalu akhirnya beta bilang, mana burung mana? Ah itu burung meleu. Berarti dia punya ibu ada dalam tanah, dia punya induk dalam tanah. Itu bilang bukan, dia itu penetasannya lewat panasnya pasir. Nah ini baru orang bilang belajar di alam. Menemukan sesuatu, bertanya langsung jawabannya ada di situ. Ya, Nah, itu. sangat efektif. Efektif, gitu. belajar di alam. Oke. Masih soal itu, Opa, kewang muda itu. Itu sudah berapa banyak, Opa, kewang-kewang muda yang kemudian Opa sedang mendidik dorang agar dorang punya komitmen kuat dalam menjaga lingkungan ini, Opa? Ya kalau di sana itu kewang anak-anak kewang kecil itu Ya, tidak terbatas, bebas, mereka itu bebas pulsa. 10 1.000 orang datang ya 1.000. 1000 Opa didik ya. Tetap ketua semua duduk ajar bercerita. Lalu sekolah, banyak sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, guru-guru dari PAUD, terus SD, SMP, mereka sering datang belajar di halaman di situ karena di situ ada perpustakaan, bisa belajar sambil bermain di situ. Ada perpustakaannya lengkap, ada dia punya sanggar juga ada. Jadi di situ ya bisa semuanya ada. Ya pendidikan lingkungan untuk Siapa saja mau datang ya, ke situ, silakan di situ. Opa Ya. didik Ya, orang ya kayak kita gitu. semua bicara lah soal lingkungan di situ. Nah, itu yang paling menarik untuk ke Beli. Dan ya apa yang mau dicari di dunia ini ya, tidak ada semuanya. Apa tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada kekayaan yang bisa harus dibawa pulang pada akhir hidup. Tapi yang beta bawa itu hati yang penuh damai. Nah karena ini 2 hari kejadian ini beta menangis terus. Beta ingat beta juga pernah jadi tim relawan kemanusiaan Ya, kan. Opa. Itu yang beta mau bilang sampai juga. Sing ada guna. Ketong lain marah lain. Ketong semua sama. Dan ketong ikan makan ikan lain. Dan ketong lain kuku lain lain. Nah ketong lain kuku lain kesenai juga sampai. Nah mudah-mudahan Maluku ini ke depan lebih aman dan damai. Ini semua percobaan untuk ketorang semua. Apakah ketong mau sadar atau tidak. Tapi untuk membangun Maluku yang aman dan damai, Maluku yang penuh kebahagiaan, itu sebuah perjuangan yang panjang. Karena beta pernah merasakan itu. Opa. Wow, Opa.
RT itu bilang wow banyak kali karena memang memang wow sekali. Opa sangat 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 luar biasa sekali. Iya. Dan cuma beta hanya mau bilang pesan-pesan terakhir ini untuk ketemu semua. Kalau pakai sepatu Puma, ketemu orang haruslah santun. Kalau ibu dan bapak saudara semua yang ada di rumah, jangan lupa opa pun pantun. Opa, iya. Opa mungkin ini satu lagi Opa. Apa namanya cerita soal dengar-dengar Opa pernah ngusir apa nama penambang ya Iya. yang datang ingin eksplorasi di sana, ingin itu ya gimana ceritanya Opa? Opa bisa kemudian mengusir perusahaan penambang gitu? Ya, memang kalau pengalaman advokasi tambang itu ya, kita tidak bisa sendiri. Ya. Kita harus punya jaringan, sekutu yang harus kuat. Jadi harus bangun sekutu dengan aliansi masyarakat adat seluruh Nusantara. Jadi Aman semua ya? orang, ya aman. Aman. Kita juga harus bangun sekutu juga di luar dengan teman-teman dari luar. Dari beberapa, misalnya negara-negara asal di mana tambang itu berasal juga kita Ya. harus bangun sekutu semua di sana. Kalau sekutu kita tidak kuat, kita tidak bisa menang. Dan itu perlu sekutu. Ini yang dibilang dengan advokasi perlu sekutu. Ketua sih bisa berbuat apa-apa. Ketua hanya tinggal di kampung. Ya kalau semua pimpinan sudah memberikan izin, mau di mana lagi? Ya. Nah, tapi akhirnya keluar juga kan. Karena dia gali di pinggiran sungai langsung kan. Iya. Jadi itu yang membuat. Dan pulau itu kecil, dilarang menambang di pulau-pulau kecil yang ada penghuninya. Tapi Pulau Haruku itu kecil tapi ditambang juga. Ini masalah. Kecil baru mau ditambang ini kan lagi. ya. Iya. Itu sudah Banyak yang bakal rusak itu. bertentangan dengan undang-undang. Lalu waktu itu 2 tahun Ketua dapat buka saksi kan. Nah itu yang membuat beta ya geram dari situ. Nah usir sajalah keluar. Advokasi. Iya, bangun kekuatan di luar. Teman-teman LSM semua bantu. Oke. Ada teman-teman wartawan juga mengekspos itu terus menerus. Ya, oke lah keluar dari. Dan akhirnya keluar juga. wow, berhasil. Berhasil. Ya, berhasil menjaga lingkungan, berhasil mendidik generasi di bawah, kewang-kewang muda itu, sampai kemudian berhasil mengusir orang jahat yang ingin merusak lingkungan di negeri Haruku itu. Opa, Opa itu pernah baca satu tulisan, itu Opa pernah bilang, entah itu apa namanya, sajak atau apa namanya, Opa bilang begini, kata banyak orang yang menanam pohon di spanduk, bukan di tanah. Itu gimana Iya. ceritanya? Itu lucu itu Opa. Itu waktu beta diundang untuk Hari Lingkungan Hidup, terus ada di Jogja. Iya kalau ya di Jogja waktu itu dengan pertemuan masyarakat adat se-Asia, terus ada juga masyarakat adat seluruh Indonesia. Itu dalam pertemuan itu ya kita diundang naik ke panggung untuk ya bisa menyampaikan. Kalau beta tanya, beta membawakan lagu, satu pantun, satu lagu, satu pantun, satu lagu. Kemudian mereka bertanya bahwa kalau misalnya di Haruku misalnya, apakah kata orang bisa melakukan segala sesuatu ini dengan baik, misalnya orang menanam pohon sing apa-apa. Lah beta bilang, kata orang bicara soal menjaga alam ini, beta berjalan mulai dari ujung Sumatera sampai di Papua, orang tanam pohon itu. Saya pernah tanam di tanah kan? Tanam di mana? Coba jawab semua, sing ada yang hanya tanam di spanduk. Kalau tanam di spanduk banyak, sampai puluhan ribu, miliaran pohon pun ditanam di spanduk. Tapi Kewang Haruku yang Om Eli pimpin, kalau mau menanam nangka, tanam saja dalam tanah. Beta juga pernah sangka sasi terkenal di mana-mana. Itu jawabannya tadi. Di Maluku banyak juga yang menanam pohon di spanduk, Opa. Ya, ada juga, beta lihat ada yang tanam. Tapi saya tahu itu jadi atau tidak, terserah. Itu seberapa ribu pohon yang ditanam di spanduk itu, Opa? Ya, kalau begitu banyaklah. Tapi beta bilang ada sudah mudah-mudahan ada banyak kesadaran dari orang Maluku ya.
untuk menjaga alam. Karena ketong ini pulau kecil. Kalau sing dijaga, sekarang ini ya ketong lihat saja. Pemanasan global seperti begini ketong sih bisa tahan kan. Kejadian-kejadian yang terjadi sana sini ini ya ini semua karena itu. Pemanasan global, banjir bandang segala macam. Tapi akhirnya ketemu terus panas sampai melebihi batas. Tapi kita mesti sabar karena ini ulah keturun semua. Kalau dari dulu kita jaga alam ini dengan baik, mungkin yang akan terjadi seperti begini. Ya sekarang dulu kan cengkeh tiap tahun buah kan. Ya sekarang susah. Sekarang susah kan. Iya, 2 tahun juga belum lagi. 3 tahun juga belum lagi. Saya tahu gimana. Bukan sasi lomba yang biasanya bulan Desember, sekarang dia maju sampai bulan Oktober. Iya, itu karena ini ya, Iya, pemanasan global. itu pengaruhnya. Iya. Jadi ketong juga harus tetap pakai ilmu nanaku. Ketong orang Maluku ini, ketong punya kelebihan paling banyak. Ilmu-ilmu yang ada di kampus pun ada di ketorang. Ilmu Iya, nanaku iya. contohnya. Orang mau buka sasi, orang bilang, ini ikan sudah telur kah belum? Mesti bikin jaring itu, mata jaring mesti size demi size-nya, mata aja besar, mata kecil, mata besar. Kita bilang, ya bapak-bapak, ketong ini ilmu yang orang tua kasih tinggal itu ilmu nanaku. Maluku terkenal yang itu. Ya. Ketong sudah nanaku ikan sudah telur kah belum? Kalau akan pun belakang warna abu-abu, belum bertelur. Kalau sedikit kecoklatan, itu akan sudah telur. Hitung bulan, Ya. bulan berapa hari supaya jangan sampai buka sasi hujan turun. Bulan 6 hari, oke, 5 hari sampai 6 hari buka sasi. Mau potong ke ibu sasi juga, hitung bulan. Semua itu, jadi itu ilmu nanaku yang ada di kampus. Iya. Nah itu akan sudah. Itu kelebihan orang Maluku ada di situ. Iya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Coba kalau kearifan lokal akan hilang. Nah ini bahaya. Itu akan kearifan lokal banyak yang hilang, terus kemudian banyak yang buat tanam pohon di spanduk dan buka lahan di apa namanya, pesisir pantai banyak, di Ambon sini juga banyak. Ya mungkin ya dialog kali ini bisa menjadi ya pencerahan juga sekaligus mengkritisi lah bahwa saudara dong semua agar jangan lagi menanam pohon di spanduk. Oh Pak, sekarang ini banyak ya menjamur sekali komunitas-komunitas yang kemudian mulai giat bersih lingkungan, menanam pohon mangrove dan sebagainya. Opa melihat itu seperti apa, Opa? Nah, itu satu hal yang paling, itu yang dibilang kata orang Maluku paling bijaksana. Ya kan? Ya, Pak. Walaupun di tengah-tengah pemanasan global yang terjadi, tapi dia mau menanam mangrove, dia mau menanam pohon. Nah, ini satu gagasan, satu dorongan besar, satu aksi yang nyata yang beta banggakan itu. Nah, itu yang beta bilang per kakak, ketong jadi semua pemimpin itu jangan pergunakan satu, ketong bilang kata bijak. Bijak. Kalau bijak itu jangan hanya pakai, pemimpin itu harus bijaksana, hanya bijaksana. Tapi dia harus pakai ampa bijak. Kalau bijaksana senjadi pakai bijak sini. Kalau bijak sini senjadi pakai bijak situ. Bijak sih. Kalau bijaksana bijak sini bijak situ. Saya bisa berambil dari jauh punya itu wicaksono. Jadi ada 4 bijak, Opa. 4 bijak. Jadi pemimpin harus pakai 4 bijak. 4 bijak. Ya, itu pesan bagi para pemimpin di luar sana gitu, kalau mau benar-benar bijak harus ada 4 bijak yang harus dong pahami. Itu ilmu luar biasa dari Opa Eli. Bijaksana kalau saya bisa bijaksana, bijak situ, bijak sini kalau saya bijaksono ya. Bijaksono. Oke, kita coba menyapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Opa, ada yang salam-salam par Opa nih dari Nurcaya. Halo Kakak Nur. Opa Eli salah satu contoh kewang yang bijaksana yang patut dicontohi oleh anak muda masa kini. Luar biasa atas inspirasi dan semangatnya sampai hari ini. Yes, Opa Eli merupakan kewang yang bijaksana karena menganut 4 paham bijaksana itu. Ya, kemudian ada ribuan love par Opa ini, Opa. Dong sampaikan salam par Opa, dangke par dong semua di sana, Opa. Opa, beta buka list pertanyaan nih kayak su habis kan. Dari mana, Omet? Di WA. Oke, Omet. Oh, ini Tribuners dari luaran sana, Opa Don bertanya.
Ada Andi Lelau, Opa, ya nonton lewat YouTube, channel YouTube. Mau tanya Opa, Bapak kepada semua negeri yang ada di Haruku punya kepala kewang untuk Bapak atau bagaimana? Apakah seluruh negeri punya di Haruku punya kewangnya untuk Opa Eli atau gimana? Ya, kalau beta hanya ke negeri Haruku saja punya kepala kewang untuk beta. Nah, Hanya negeri Haruku. Jadi semua negeri harus dia punya kewang ada kan? ya, Nah, kalau hanya di Pulau Haruku, di Haruku saja, di negeri Haruku saja yang punya kepala kewang untuk Bapak Elisa. Yang lain-lain masing-masing dan dia dong punya punya. kewang sendiri-sendiri. Ya. Ya. Jadi setiap negeri adat itu punya kewang masing-masing dan kalau mau belajar lebih jauh soal itu boleh datang ke Haruku dan di sekolah rakyatnya Opa Eli itu kan pasti banyak belajar soal kearifan lokal, budaya adat Sasi, terus lingkungan dan sebagainya. Ada lagi nih, ya Om Eti ya ada ya. Eh, izin Opa mau tanya, arti budaya menurut Opa Eli itu bagaimana? Dan apa yang mesti anak muda dong bikin akan? Nah, sebenarnya budaya itu sebuah kebiasaan yang berlaku ya. Adat istiadat yang berlaku itu sebuah budaya. Jadi kayak berpantun. Berpantun itu sebuah budaya. Ya budaya berpantun itu ada. Kearifan itu kearifan lokal. Itu jadi semua adat istiadat yang apa yang ada di kampung itu semua itu budaya yang ditinggalkan orang tua. Budaya untuk menjaga lingkungan, budaya untuk menjaga ikatan persaudaraan, budaya untuk tetap melestarikan alam itu dengan baik, menjaga bumi ini dengan baik. Itu semua budaya. Adik kakak, orang tua, sanak bersaudara, antar pela gandong itu semua budaya. Ya. Kalau kita orang mengerti budaya, berarti kita sih bikin bahaya. Tapi karena kita kurang mengerti budaya, ya kita bikin bahaya. Nah ini yang harus dijaga. Supaya hubungan kekeluargaan itu harus tetap ada. Sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat. Oke, itu jawaban bagi Anda. Super sekali, Tribuners. Oke, saya sangka-sangka Opa 30-an menit lagi. Iya. Dan Opa mungkin ada yang mau Opa sampaikan mengakhiri ketumpung dialog kepada anak muda di sana, Tribuners. Silakan Opa. Jadi beta punya pesan untuk semua anak-anak muda. Ya, sekarang ini sudah saatnya untuk kita orang harus angkat suara untuk selamatkan bumi ini. Dan semua kita orang lakukan sekarang ini dari kita orang leluhur sampai hari ini menjadi sebuah kebanggaan untuk orang Maluku. Dan orang Maluku harus tetap menjaga itu supaya masa depan Maluku akan tetap kaya sampai dunia ini kiamat. Nah, kita sekarang sudah melihat semua kekayaan, mengecap daripadanya. Tapi kalau kita tidak menjaga dan merawatnya, maka anak cucu kita akan melarat di negeri sendiri. Kalau kita ingin makmur di negeri sendiri, maka kita harus menjaga alam ini dengan baik. Pesan bagi semua generasi muda, selamat berjuang. Yang Maha Kuasa tetap menyertai ketong semua. Satu pantun ini Opa coba untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini Jumat ya. Jumat 28 Januari di pukul 15.50 menit. Opa silakan Opa. Ya, beta punya sebuah pantun terakhir. Opa punya hati sangat gelisah karena hari ini hutang sudah ditagih. Walaupun hari ini kita orang harus berpisah, tapi di lain waktu pasti bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Opa Eli dengan semangatnya yang berapi-api. Terima kasih itu semoga akan menginspirasi teman-teman muda di Ambon, di Tulehu, di Wai, di Makariki, di Laimu, di Hulaliu, dimanapun di Indonesia. Danke for semua dan sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Beta Fandi Watimena, jurnalis paling kece di Tribun Ambon dan kemudian beta punya narasumber yang luar biasa. Terima kasih Opa Eli dan banyak Opa Eli dan banyak Opa Eli dan banyak Opa Eli dan Dado. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.